Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ketua Pak Ramadan Putra Satria, Magister Keperawatan. Penguji anggota Bu Evi Supriyatun, Magister Keperawatan. Dan yang terhormat pembimbing 3 Bu Umi Zahiro, Sarjana Keperawatan Nurse. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Terapi Relaksasi Benson terhadap Tingkat Resiko Perilaku Kekerasan pada Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Puskesmas Dukuturi, Tegal. Yang pertama, bab 1, pendahuluan latar belakang. Gangguan jiwa merupakan manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam bertingkah laku. Hal itu terjadi karena menurunnya semua fungsi kejiwaan. Dalam keadaan ini, di mana suatu individu memiliki gangguan fungsi di dalam jiwanya. Fungsi kejiwaan ini yang meliputi proses berpikir, emosi, gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi jiwa, gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, persepsi, atau penangkapan panca indera. Seseorang dikatakan mengalami gangguan jiwa apabila ditemukan adanya gangguan pada fungsi mental yang meliputi emosi, pikiran, perilaku, kekerasan, perasaan, motivasi, kemauan, keinginan, daya tilik diri, dan persepsi, sehingga mengganggu dalam proses hidup di masyarakat. Gangguan jiwa ini dapat menimbulkan stres dan penderita bagi penderita dan keluarga. Salah satunya gangguan jiwa yaitu perilaku kekerasan menurut Stuart 2013. Perilaku kekerasan merupakan suatu bentuk perilaku yang dapat melukai seseorang baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini bisa mereka lakukan secara verbal, baik pada diri sendiri, orang lain maupun lingkungan, yang mana dapat membahayakan secara fisik diri sendiri bahkan orang lain. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa pada perilaku kekerasan, mereka sangat membutuhkan perawatan yang insentif karena dapat menciderai diri. Menurut WHO 2016, hasil penelitian riset kesehatan dasar prevalensi masalah kesehatan jiwa sekarang cukup tinggi. 25% dari penduduk dunia pernah menderita masalah kesehatan jiwa. 1% diantaranya gangguan jiwa berat. Potensi seorang mudah terserang gangguan jiwa memang tinggi. Setiap saat 21 juta orang di seluruh dunia terkena dampak permasalahan jiwa, saraf maupun perilaku. Riset kesehatan jiwa tahun 2013, jumlah pasien gangguan jiwa di Indonesia terus meningkat. Terdapat 14,1% penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa mulai dari yang ringan hingga berat. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada studi kasus ini yaitu bagaimana asuhan keperawatan dengan pemberian terapi relaksasi Benson dapat mengontrol emosi pada pasien resiko perilaku kekerasan. Tujuan umum menggambarkan asuhan keperawatan dengan pemberian terapi relaksasi Benson pada pasien resiko perilaku kekerasan di wilayah Puskesmas Dukuturi. Tujuan khusus yang pertama, menggambarkan teori tentang pengaruh terapi relaksasi Benson pada pasien resiko perilaku kekerasan. Yang kedua, menggambarkan hasil pengaruh terapi relaksasi Benson pada pasien perilaku kekerasan. Manfaat teoritis. Hasil karya tulis ilmiah ini diharapkan sebagai penambah wawasan untuk memberikan pengembangan ilmu pengetahuan, mengaplikasikan dan mengimplementasikan kemandirian pasien khususnya pada asuhan keperawatan jiwa dengan pengaruh terapi relaksasi Benson pada pasien resiko perilaku kekerasan. Manfaat praktis bagi perawat. Diharapkan seluruh perawat sebagai caregiver dengan memberikan perhatian serta kasih sayang sehingga dapat meningkatkan status kesehatan khususnya dalam mengenai pasien resiko perilaku kekerasan. Bagi institusi pendidikan, diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta pengetahuan dasar bagi
para mahasiswa keperawatan tentang keterkaitan pengaruh terapi relaksasi Benson pada pasien resiko perilaku kekerasan. Bagi puskesmas diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sebagai bukti nyata akan terapi relaksasi Benson dapat mengurangi tingkat emosional pasien perilaku kekerasan sehingga dapat dijadikan suatu SOP tindakan keperawatan untuk mempercepat proses penyembuhan pasien perilaku kekerasan. Bagi pasien dapat memberikan informasi serta ilmu yang baru untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang terapi relaksasi Benson dapat mengurangi tingkat emosional pasien perilaku kekerasan secara bertahap dan mandiri. Bab 2 tinjauan teori asuhan keperawatan resiko perilaku kekerasan. Pengkajian resiko perilaku kekerasan yang pertama ada identitas klien, data subjektif, data objektif, pemeriksaan fisik, psikososial, faktor presipitasi, faktor predisposisi, dan faktor predisposisi. Diagnosa keperawatan, resiko perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan gaduh gelisah yang tak terkontrol. Menurut Kusnadi 2015, data objektif meliputi tangan mengepal, pandangan tajam, wajah memerah, tegang postur, tubuh kaku, rahang mengatup, dan suara keras. Dan selanjutnya ada perencanaan tindakan perawat untuk mencapai kemandirian pasien dengan risiko perilaku kekerasan tidak hanya ditunjukkan pada pasien saja, tetapi juga keluarga atau caregiver. Tindakan keperawatan juga dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Menurut Stuart 2013, tindakan perawat yang harus diterapkan pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan dapat dilakukan pada pasien secara individu sebagai berikut. Ada yang pertama ada TUK 1, TUK 2, TUK 3, TUK 4, TUK 5, TUK 6, dan TUK 7 dan TUK 8, TUK 9 dan TUK 9. Selanjutnya implementasi keperawatan merupakan sebuah fase di mana perawat melaksanakan intervensi keperawatan yang sudah direncanakan sebelumnya berdasarkan terminologi nursing intervention classification. Implementasi yaitu melakukan dan mendokumentasikan tindakan keperawatan khusus yang digunakan dalam melaksanakan intervensi. Menurut Sari 2020. Evaluasi keperawatan yaitu proses mengkaji ulang respon pasien setelah dilakukan intervensi keperawatan dan mengkaji ulang asuhan keperawatan yang telah diberikan. Terapi relaksasi Benson. Pengertian relaksasi Benson. Relaksasi Benson merupakan suatu jenis terapi yang bertujuan untuk penanganan kesehatan mental dan menjauhkan tubuh dan pikiran dari rangsangan luar untuk mempersiapkan tercapainya hubungan yang lebih dalam dengan penciptanya. Metode ini merupakan pengembangan metode respon relaksasi yang mana melibatkan keyakinan pasien sehingga dapat menciptakan suatu lingkungan yang tenang sehingga dapat membantu pasien untuk mencapai kesehatannya dan kesejahteraannya lebih tinggi. Menurut Wahyu 2018. Manfaat terapi Benson. Manfaat dari relaksasi Benson secara umum merupakan untuk mengendurkan ketegangan. Yang pertama jasmania yang pada akhirnya mengakibatkan mengendurnya ketegangan jiwa. Teknik yang dapat dilakukan dapat bersifat respiratori yaitu dengan mengatur aktivitas bernafas atau bersifat otot. Pelatihan relaksasi pernafasan dilakukan dengan mengatur mekanisme pernafasan yaitu pada irama dan intensitas yang lebih lambat dan dalam. Teknik relaksasi Benson. Yang pertama, usahakan situasi dan lingkungan tenang dan nyaman. Anjurkan klien memilih tempat yang tenang. Anjurkan klien mengambil posisi tidur telentang atau duduk yang paling nyaman. Anjurkan klien untuk memejamkan mata dengan pelan. Tidak perlu untuk dipaksakan sehingga tidak ada ketegangan otot sekitar mata. Anjurkan klien untuk mengendurkan otot serileks mungkin.
Mulai bernafas dengan lambat dan wajar dan ucapkan dalam hati fase atau kata sesuai dengan keyakinan Anda. Sebagai contoh, dapat menggunakan frase "Ya Allah" pada saat mengambil nafas dengan mengucapkan Allah dalam hati. Sambil terus melakukan langkah pada nomor 6 ini, lemaskan seluruh tubuh disertai dengan sikap pasrah kepada Allah. Terapkan selama 15 menit. Klien diperbolehkan untuk membuka mata untuk melihat waktu, tetapi jangan menggunakan alarm. Bab 3. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain studi khusus. Studi kasus adalah mengembangkan analisis yang mendalam terhadap suatu kasus, aktivitas atau proses individu atau kelompok, dan mengobservasi serta mengumpulkan informasi secara lengkap dengan prosedur pengumpulan data yang sudah ditentukan menurut Danim 2019. Subjek studi kasus. Subjek studi kasus merupakan subjek yang akan dituju pada saat melakukan penelitian. Kriteria inklusi: pasien dalam kondisi kesadaran penuh. Kedua, pasien dengan masalah keperawatan risiko perilaku kekerasan. Yang ketiga, pasien yang bersedia menjadi responden. Yang keempat, pasien dengan usia 25 tahun sampai 59 tahun. Kriteria eksklusi: pasien yang tidak dapat berkomunikasi. Dan yang kedua, pasien dengan keadaan emosi tidak stabil. Fokus studi kasus: penerapan prosedur terapi relaksasi Benson pada pasien perilaku kekerasan. Definisi operasional fokus studi. Definisi operasional merupakan definisi yang dapat dilihat dari karakteristik yang diamati pada suatu hal yang telah didefinisikan tersebut menurut Nursalam 2017. Terapi Benson merupakan teknik relaksasi pernafasan dengan melibatkan keyakinan yang mengakibatkan penurunan terhadap konsumsi oksigen oleh tubuh dan otot-otot tubuh menjadi rileks sehingga menimbulkan perasaan tenang dan nyaman. Tempat dan waktu penelitian. Studi kasus ini akan dilakukan di Puskesmas Dukuturi. Waktu yang digunakan dalam studi kasus selama 3 kali kunjungan. Metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, karya tulis ini menggunakan 5 tahap proses keperawatan, yaitu pengkajian, diagnosa, keperawatan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Observasi. Pada kesempatan ini, teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal pada pasien perilaku kekerasan, yakni dengan cara menggunakan teknik observasi. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan partisipan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu secara langsung dan apa adanya. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Pengajian. Klien 1 dengan inisial R dilakukan pengajian pada hari Selasa 30 Mei tahun 2022 jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Tuan R berusia 38 tahun, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, status perkawinan sudah menikah. Tuan R bekerja sebagai wira swasta dan tinggal di Dukuturi, Kabupaten Tegal. Klien memiliki penyakit resiko perilaku kekerasan. Penanggung jawab klien yaitu Nyonya S. Hubungan dengan klien yaitu sebagai istri. Keluhan utama klien mengatakan pasien ingin selalu marah-marah dan merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Adapun faktor predisposisi klien saat dilakukan pengajian pada tanggal 31 Mei tahun 2022, keluarga klien mengatakan bahwa klien mengalami gangguan jiwa resiko perilaku kekerasan sejak tahun 2005 serta tidak ada anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa yang sama. Klien mengalami pengobatan pertama kalinya di Puskesmas Dukuturi, Kabupaten Tegal, namun dirujuk ke Rumah Sakit Susilo, Kabupaten Tegal, dan sampai sekarang ini masih berobat jalan. Klien tidak pernah mengalami aniaya baik secara fisik maupun seksual, namun klien pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, yaitu putus dalam hal percintaan. Pemeriksaan fisik pada Tuan R dengan keadaan kosmetis, tekanan darah 120/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, tinggi badan 170 cm, dan berat badan 80 kg. Klien tidak memiliki keluhan fisik. Klien bertempat tinggal bersama dengan istri dan anaknya. Klien memiliki 2 anak. Anak pertama laki-laki dan anak kedua juga laki-laki. Pada pola asuh klien sejak kecil diasuh oleh kedua orang tuanya. Pola komunikasi klien tidak ada hambatan dan berkomunikasi.
Pola kesehatan klien mengalami hambatan terkait psikisnya. Pola keputusan klien setiap ada masalah berdiskusi dengan istrinya untuk membuat keputusan. Gambaran diri klien mengatakan ingin sembuh dari kondisi sekarang. Identitas diri klien dapat mengenali dirinya. Peran diri klien mengatakan berusaha menafkahi istri dan anak-anaknya. Klien hubungan sosial dari orang yang berarti klien mengatakan semua anggota keluarganya berarti terutama istri dan kedua anaknya. Peran serta dalam kegiatan kelompok klien mengatakan tidak mengikuti kegiatan dalam lingkungannya. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain, klien mengatakan semua orang yang didatangi klien selalu pergi dan menghindar karena takut terhadap dirinya. Klien status mental klien dalam penampilan rapi, bicara klien terputus-putus, aktivitas motorik klien semangat. Alam perasaan klien panas, interaksi selama wawancara klien selalu menatap dengan pandangan melotot. Persepsi klien mengalami emosional yang sangat tinggi. Proses pikir klien mampu berpikir dan mampu menjawab pada saat wawancara. Kebutuhan kegiatan klien seperti klien makan 3 kali sehari pagi, siang, dan sore, serta klien tidak mengalami hambatan dalam makan. BAB klien 1 kali sehari, PHK klien 5 kali sehari, mandi 1 kali sehari. Klien dapat berpakaian sendiri. Klien yang kedua, klien dengan inisial A Nyonya A dilakukan pengajian pada hari Selasa 30 Mei tahun 2022 jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Nyonya A berusia 34 tahun, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, status perkawinan sudah menikah. Nyonya A bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tinggal di Tukuturi, Kabupaten Tegal. Klien memiliki penyakit resiko perilaku kekerasan. Penanggung jawab klien yaitu Nyonya D, hubungan dengan klien yaitu sebagai kakak. Keluhan utama klien mengatakan rasa amarah yang selalu muncul dalam dirinya. Adapun faktor predisposisi klien saat dilakukan pengkajian, klien mengatakan bahwa klien mengalami gangguan jiwa, resiko perilaku kekerasan, serta suaminya mengalami gangguan jiwa yang sama. Klien mengalami pengobatan pertama kalinya di Puskesmas Tukuturi, Kabupaten Tegal, namun dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kabupaten Tegal dan sampai sekarang ini masih berobat. Klien bertempat tinggal bersama dengan suami dan anaknya. Klien memiliki 2 anak. Yang pertama anak laki-laki dan yang kedua perempuan. Pola asuh klien sejak kecil diasuh oleh kedua orang tuanya. Pola komunikasi klien tidak ada hambatan dalam berkomunikasi. Mekanisme coping klien adaptif yaitu berkomunikasi dengan keluarganya, masalah psikososial dan lingkungannya. Klien mengalami masalah berhubungan dengan orang lain di sekitarnya. Analisa data DS, pasien mengatakan ingin selalu marah-marah dan merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. DO, pandangan pasien tampak melotot, mata memerah, bicara klien keras, alam perasaan klien marah. Tekanan darah 120/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Problem resiko perilaku kekerasan. Pasien yang kedua, DS, pasien mengatakan rasa amarah yang selalu muncul dalam dirinya. DO, klien berpenampilan tidak rapi, bicara klien tidak jelas, aktivitas motorik klien tidak semangat, alam perasaan klien panas, interaksi selama wawancara klien selalu menunduk dengan pandangan ke bawah. Tekanan darah 90/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Problem resiko perilaku kekerasan. Intervensi pada saat pengkajian, penulis menemukan masalah resiko perilaku kekerasan, no kontrol resiko. Definisi: tindakan individu untuk mengenal, mencegah, mengeliminasi atau mengurangi ancaman kesehatan yang telah dimodifikasi dengan tujuan setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali pertemuan dengan dilakukan kontrol resiko dan terapi pensiun, diharapkan klien dapat mengurangi rasa amarah yang dialami. Dengan kriteria hasil sering menunjukkan menjadi jarang menunjukkan. Mengidentifikasi faktor resiko individu perilaku kekerasan, mengenali kemampuan untuk merubah perilaku, menyesuaikan strategi kontrol resiko, memodifikasi gaya hidup untuk mengurangi resiko perilaku kekerasan,
partisipasi dalam screening resiko. Penulis merencanakan dengan menggunakan teknik terapi relaksasi. Definisi penggunaan teknik-teknik untuk mendorong dan memperoleh relaksasi demi tujuan mengurangi tanda dan gejala yang tidak diinginkan seperti ansietas. Yang pertama, bina hubungan saling percaya, identifikasi manfaat relaksasi, cari lingkungan yang tenang dan nyaman, dorong klien untuk mengambil posisi yang nyaman dan mata tertutup, tunjukkan dan praktikkan teknik relaksasi benson pada klien, dorong klien untuk mengulang praktik teknik relaksasi benson. Implementasi, penulis melakukan implementasi pada klien. 1. Tuan R selama 3 kali pertemuan dimulai dari tanggal 31 Mei hingga 2 Juni tahun 2022. Hari pertama tanggal 31 Mei tahun 2022 jam 13.00 klien diberikan implementasi yaitu membina hubungan saling percaya dengan memberikan salam, berjabat tangan, menanyakan nama, mengidentifikasi manfaat resiko perilaku kekerasan dan tanda gejala perilaku kekerasan. Objektif, klien tampak mendengarkan. Data objektif, klien tampak mendengarkan. Pandangan klien seperti orang marah dan kontak mata klien tidak ada. Tuan R mengatakan hari ini tidak ingin diberikan terapi. Besok bisa bertemu lagi tanggal 1 Juni tahun 2022 jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Terapi tidak dilakukan karena pasien menghindar dan menolak pada saat akan diberikan terapi. Hari kedua tanggal 1 Juni 2022 dilakukan implementasi yaitu membina hubungan saling percaya. Dan hari ketiga tanggal 2 Juni dan tanggal 2 Juni tahun 2022 jam 13.00 waktu Indonesia Barat dilakukan implementasi yaitu membina hubungan saling percaya dengan mengucapkan salam dan berjabat tangan. Kemudian dilanjutkan dengan terapi benson untuk mengurangi tingkat resiko perilaku kekerasan. Penulis melakukan implementasi pada klien. 2. Nyonya A selama 3 kali pertemuan. Hari pertama tanggal 31 Mei tahun 2022 jam 15.00 klien diberikan implementasi yaitu membina hubungan saling percaya. Hari kedua tanggal 1 Juni tahun 2022 jam 15.00 dilakukan implementasi yaitu membina hubungan saling percaya, mengidentifikasi penyebab terjadinya risiko perilaku kekerasan, mengidentifikasi dan tanda gejala perilaku kekerasan, mengidentifikasi manfaat teknik relaksasi benson. Kemudian dilanjutkan dengan mengajarkan klien menggunakan terapi benson untuk menurunkan tingkat risiko perilaku kekerasan. Hari ketiga tanggal 2 Juni tahun 2022 dilakukan implementasi yaitu membina hubungan saling percaya dengan mengucapkan salam. Kemudian dilanjutkan dengan terapi benson untuk mengurangi tingkat risiko perilaku kekerasan. Evaluasi, hari pertama yang dilakukan pada tanggal 31 Mei tahun 2022 dengan tindakan implementasi membina hubungan saling percaya dengan hasil SWOT yaitu S. Klien mengatakan nama saya Tuan R. O. Klien tampak mau menyebutkan nama, menjawab salam. Pandangan klien seperti orang marah dan kontak mata klien tidak ada. A. Resiko perilaku kekerasan sebagian teratasi. P. Lanjutkan intervensi membina hubungan saling percaya dan berikan terapi benson. Evaluasi hari kedua yang dilakukan pada tanggal 1 Mei dengan tindakan implementasi membina hubungan saling percaya dan terapi benson dengan hasil SWOT yaitu S. Klien mengatakan bersedia untuk melakukan terapi benson. Klien mengatakan setelah melakukan terapi benson perasaan klien lebih tenang dan ikhlas. O. Klien tampak melakukan terapi benson yang diajarkan penulis. P. Lanjutkan intervensi membina hubungan saling percaya dan berikan terapi benson. Evaluasi hari ketiga yang dilakukan pada tanggal 2 Mei dengan tindakan implementasi membina hubungan saling percaya dan terapi benson dengan hasil SWOT yaitu S. Klien mengatakan masih ingat terapi benson. Klien mengatakan mau berlatih kembali dengan melakukan terapi benson. O. Klien tampak senyum. Klien tampak lebih tenang dan rileks dari hari sebelumnya. A. Resiko perilaku kekerasan sebagian teratasi. P. Pertahankan intervensi terapi benson. Pembahasan teori tentang pengaruh terapi relaksasi benson terhadap tingkat risiko perilaku kekerasan pada pasien gangguan jiwa. Yang pertama, teori dan hasil penelitian sebelumnya. Gangguan jiwa merupakan manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam bertingkah laku. Hal itu terjadi karena menurunnya semua fungsi kejiwaan. Dalam keadaan ini di mana suatu individu memiliki gangguan fungsi di dalam jiwanya,
fungsi kejiwaan ini yang meliputi proses berpikir, emosi, gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi jiwa, gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi. Pengkajian penulis menemukan tanda dan gejala resiko perilaku kekerasan pada pasien satu, yaitu klien mengatakan ingin selalu marah-marah dan merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Penulis melakukan pengajian pada pasien yang kedua didapatkan nilai pretest 8 dengan kriteria resiko perilaku kekerasan sedang, dan pada pasien 2 didapatkan nilai pretest 9 dengan kriteria resiko perilaku kekerasan sedang dengan keterangan skor 0-5 resiko perilaku kekerasan ringan, nilai 6-12 resiko perilaku kekerasan sedang, dan nilai 13-18 resiko perilaku kekerasan berat. Diagnosa berdasarkan teori Nursali dan Damayanti 2018 bahwa perilaku kekerasan disebabkan oleh halusinasi pendengaran akan berakibat resiko mencederai diri sendiri dan orang lain, dan lingkungan dari halusinasi dapat berakibat terjadi mencederai orang. Diagnosa keprihatinan yang mungkin muncul pada pasien perilaku kekerasan sesuai dengan Nanda 2018-2020 yaitu resiko perilaku kekerasan terhadap diri sendiri. Perencanaan tindakan perawat untuk mencapai kemandirian pasien dengan resiko perilaku kekerasan tidak hanya ditujukan pada pasien saja tetapi juga keluarga atau caregiver. Implementasi yang pertama, proses implementasi dan respon pasien 1 dan 2. Penulis memberikan implementasi pada pasien 1 dan 2 yang dilakukan selama 3 kali pertemuan dengan terapi relaksasi pensiun terhadap tingkat resiko perilaku kekerasan pada pasien gangguan jiwa. Implementasi teknik relaksasi pensiun terhadap tingkat resiko perilaku kekerasan. Penulis melakukan implementasi teknik relaksasi pensiun untuk menurunkan tingkat resiko perilaku kekerasan. Hasil penerapan teknik relaksasi pensiun terhadap tingkat resiko perilaku kekerasan. Hasil penerapan pada pasien 1 dan 2. Penerapan teknik terapi relaksasi pensiun selama 3 kali pertemuan yang diterapkan pada Tuan R dan Nyonya A. Penelitian ini dilakukan di rumah individu, klien, dan puskesmas Dukuturi Kabupaten Tegal pada tanggal 31 sampai 2 Juni tahun 2022. Jumlah sampel sebanyak 2 responden. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 2 dari 2 responden mengatakan setelah melakukan teknik relaksasi pensiun, perasaan klien lebih nyaman dan tenang dan tidak mudah marah-marah. Pada pasien 1 dengan nilai pretest 8 menjadi 5 dengan keterangan resiko perilaku kekerasan sedang menjadi resiko perilaku kekerasan ringan, dan pada pasien 2 dengan nilai 9 menjadi 5 dengan keterangan resiko perilaku kekerasan sedang menjadi resiko perilaku kekerasan ringan. Bab 5, kesimpulan berdasarkan yang penulis dapatkan dalam karya tulis ilmiah ini pada pengelolaan keperawatan jiwa halusinasi pendengaran pada Tuan R dan Nyonya A di Puskesmas Dukuturi Kabupaten Tegal, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. Perilaku kekerasan merupakan suatu bentuk perilaku yang dapat melukai seseorang baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini bisa mereka lakukan secara verbal, baik pada diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, yang mana dapat membahayakan secara fisik diri sendiri bahkan orang lain. Relaksasi pensiun merupakan suatu jenis terapi yang bertujuan untuk penanganan kesehatan mental dan menjauhkan tubuh dan pikiran dari rangsangan luar untuk mempersiapkan tercapainya hubungan yang lebih dalam dengan penciptanya. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.